Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina wa min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu syari'ul hisab. Al-ayat sallallahu alaihi. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur sampai dengan hari ini masih oleh Allah diberi kepercayaan untuk bisa dapat melaksanakan saum kita hingga yang sudah kita laksanakan yaitu sudah 26 hari, dan insya Allah mungkin nanti malam kalau yang ada itikaf, mungkin yang mau itikaf mungkin itikaf yang ke hari 27. Sebagaimana yang terinformasi hari ke-27 itu infonya ada juga yang menegaskan bahwa itu turunnya Lailatul Qadar. Ya, kita berlomba kalau berkesempatan untuk marilah kita untuk melaksanakan itikaf, kesempatan mumpung masih hidup. Dan tentu kita juga di kedepannya masih diberi kesempatan oleh Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya coba menyampaikan mengenai tadabbur dari surat Al-Baqarah ayat 201 dan 202 sebagaimana yang tadi disebutkan. Artinya yaitu, dan di antara mereka ada yang berdoa. Saya bacakan takut salah artinya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Itu surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita mengenai doa ini, karena memang setiap saat kita selalu membacakannya. Ya, hampir setiap waktu kita bacakannya. Bahkan kalau di orang Jawa Barat itu disebutnya itu doa sapu jagat, ya, karena memang saking sering dibacanya. Nah, tapi kita harus mencoba memahami makna daripada kebaikan dunia dan akhirat itu apa, makna dari situ. Nah itu, jadi sejatinya itu apa yang dimaksud dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi ya Allah anugerahkan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, dan jagalah dari siksa api neraka. Nah, marilah kita sama-sama untuk mentadabburi salah satu hadis Rasulullah, ya, salah satunya ini hadis Rasulullah yang disampaikan dari Ibnu Abbas, ya. Di antaranya menyebutkan arbaun man utiyahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah. Kemudian menyebutkan lagi qalban syakira, kemudian walisanan dzakiron, kemudian yang ketiganya yaitu wabadanan ala balai sobiron, yang terakhir wajaujatan lataki khaunan fi angkusihim walamal. Jadi di dalam hadis ini disampaikan mengenai pemberitahuan, ya, disampaikan pemberitahuan dari Rasulullah kepada kita semua. Meskipun hadis ini ada sebagian ulama yang mendoibkan hadis ini, tapi secara materi isi daripada hadis ini banyak juga ulama yang menguatkan. Jadi menguatkan bahwa ini merupakan hadis isinya itu benar. Ya, di antaranya tadi disebutkan ada 4 perkara, istilah 4 perkara. Barang siapa
yang mendapatkannya dari 4 perkara ini, dia akan memperoleh kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu pertama, kolban syakiron. Sebut kolban syakiron itu adalah hati yang senantiasa bersyukur. Jadi yang dikatakan orang yang memiliki, jadi orang yang akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat itu adalah diantaranya orang yang memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Jadi apa yang disebut dengan hati yang senantiasa bersyukur itu, yaitu orang yang merasa bahagia ketika orang lain itu bahagia, merasa sedih ketika orang lain sedih, bukan kebalikannya. Orang yang bahagia kita sedih, dan orang sedih kita bahagia, bukan seperti itu. Jadi yang kolban syakiron itu yaitu merasakan bahagia ketika orang bahagia, ya, merasakan sedih ketika orang itu sedih, dan berlapang dada terhadap kebaikan dan kebenaran. Jadi setiap kebaikan dan kebenaran itu dia akan terima, ya, itu. Selain juga dia akan pandai mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, juga pandai berterima kasih kepada pihak-pihak atau orang-orang yang telah memberikan jasa kepadanya. Itulah yang disebut kolban syakir. Ya, kita bisa bayangkan apabila yaitu jadi bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita bisa bayangkan apabila sekiranya kita memiliki penyakit hati, diantaranya iri dengki. Itu berarti yang tidak bersyukur, orang yang iri dengki. Jadi kalau orang yang dengki itu, dia itu merasa tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga dia merasa iri terhadap karunia yang diberikan kepada orang lain. Nah, tentunya dengan kondisi seperti itu, bukan kebaikan yang akan dia teroleh, akan dia terima, tapi akan membuka pintu-pintu kejelekan dan dosa yang akan dia lakukan. Karena biasanya orang yang iri dengki itu dia akan berusaha untuk menyakiti orang yang diirikannya. Kemudian akan diantaranya mungkin ngomongin orangnya misalnya, kemudian dan lain sebagainya. Pokoknya yang supaya dia itu merasa tersakiti, kan gitu ya biasanya kalau orang yang iri. Nah, tentunya dengan demikian kalau kita tidak memiliki sifat kolban syakiron, berarti dia itu akan memiliki, bukan akan mungkin, kemungkinan dia memiliki penyakit hati, yang tentunya orang yang punya penyakit hati itu tidak akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Ya, itu yang disebut dengan kolban syakiron. Kemudian yang keduanya yaitu lisanan dzakiron. Lisanan dzakiron itu adalah lisan yang senantiasa basah berzikir mengingat pada Allah dengan berzikir, ya, kalimat-kalimat yang thayyib yang diucapkan, kemudian berzikir, ya. Kalau di dalam lisannya dia senantiasa ketika dia mendapat musibah dia akan berucap innalillahi, ketika dia memperoleh kebahagiaan dia akan berucap alhamdulillah, melihat suatu keanehan atau keagungan itu akan mengucapkan subhanallah dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan lisanan dzakiron, ya, lisan dzakiron. Dan dia akan mengucapkan kata-kata yang atau yang baik, ya, yang bermanfaat, ya, buat orang lain dan tidak menyakiti, ya, itu. Jadi, tapi kalau yang sebaliknya dia itu selalu menyakiti atau mengejek, mengolok, itu merupakan kebalikannya. Tentunya dia dalam hidupnya tidak akan memperoleh kebahagiaan yang seperti itu secara hakikatnya. Dia akan tersiksa, ya, seperti itu, ya, kalau kita memiliki penyakit hati. Kemudian yang ketiganya adalah wabanadam ala balai sobiron. Ketika dia memperoleh suatu balai atau musibah, dia akan bersabar, ya. Kita selaku orang muslim, apalagi yang beriman, sudah pada sadar yang namanya musibah itu merupakan suatu sunatullah, ya. Setiap orang pasti akan memperoleh, ya, namanya musibah atau ujian hidup, ya, kadarnya baik besar maupun kecil, itu tergantung daripada
kondisinya ya. Nah, yang paling penting di sini ya di dalam menghadapi ujian hidup atau musibah itu yaitu bagaimana kita mensikapinya di dalam menghadapi itu dengan cara yaitu bersabar itu. Nah, jadi kalau kita mensikapinya dengan bersabar, tentu kita akan merasa senang di dunia juga udah tenang, senang itu. Sekalipun musibahnya berat, karena dia bersabar dan menyadari, dia akan terima dengan lapang dada sehingga tidak gelisah. Tapi kalau sebaliknya, ya tidak sabar, keluh kesah, ya dikasih gatal sedikit ribut, se-RT tahu semua misalnya seperti itu. Nah itu berarti dia sudah tidak nikmat hidupnya, ya, tidak akan memperoleh kebaikan di dunianya, apalagi nanti di akhirat. Ya diantaranya itu. Ya, nah itu mengenai kesabaran. Jadi yang paling penting di dalam mensikapi suatu musibah atau ujian adalah bagaimana sikap kita itu sendiri, yaitu dalam menghadapinya itu apakah kita bersabar atau tidak. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir yaitu wajuzatan latabi hainan ala nafsi ala mali ya. Jadi yang keempat yaitu yang bisa memperoleh kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah pasangan hidup ya, pasangan hidup yang soleh dan solehah. Tentunya kalau kita memiliki pasangan hidup itu akan nikmat rasanya di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Ya, dia suami bertindak dan berposisi sebagai suami, istri bertindak dan berposisi sebagai istri. Bukan kebalikan, suami bertindak di bawah istri, istri bertindak sebagai suami jadi kepala keluarga. Bukan itu tidak akan bahagia, biasanya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan pasangan hidup yang soleh dan soleh pasti dia akan mengetahui posisi suami di mana, istri di mana, suami sebagai apa, istri sebagai apa. Ya, tentunya di sini banyak sejarah yang disampaikan ada berbagai tipe-tipe daripada pasangan hidup itu. Ya, mungkin ada, tentunya kita tahu di Quran yaitu ada pasangan hidup suaminya soleh bahkan sebagai utusan Allah ya, sebagai nabi ya, ada yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi istrinya celaka, durhaka. Itu pasangan hidup. Itu tidak akan memperoleh kebaikan di dunia dan apalagi nanti di akhirat pasangan ini. Kemudian ada juga suami istri, suaminya yang durhaka tapi istrinya yang soleh. Ya, itu dicontohkan siapa itu? Fir'aun ya, dengan Siti Aisyah. Fir'aun ya itu. Kemudian ada juga yang dua-duanya celaka suami istri. Di antaranya siapa? Contohnya Abu Lahab dengan istrinya. Itu dua-duanya celaka ya, menghalang-halangi Rasulullah ya, bahkan berada mau membunuh. Ya. Tapi ada juga yang dua-duanya soleh ya itu. Itu ada yaitu Nabi Ibrahim ya, itu suami istri soleh dua-duanya di antaranya seperti itu, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Nah itulah contoh-contoh yang diberikan gambaran bahwa kita tinggal pilih mau tipe yang mana yang akan kita raih. Tentunya kalau tipe yang tadi pasangan hidup yang soleh dan soleh itu akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Barangkali itu karena memang ini sebenarnya kalau dijelaskan secara ini panjang, karena ini hanya kultum dan sedikit aja, agak dipercepat sedikit. Jadi mudah-mudahan bisa dapat memberikan manfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.